Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Memang cantik kain katun, kantun dibeli di kayu arah. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Senang sekali di petang yang suasananya cerah dan kita berada di tempat yang mewah. Mewah itu mepet sawah. Hadir bersama kita Bapak Kepala Kantor Perwakilan Kepala Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Gorontalo. Hadir juga Ketua Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Komisi Dakwah. Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa memetik sawi. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi ketua umum. Kakak kelas saya, senior saya, Ustaz Abdurrahman Bahmid. Tentu saja Sayyidi Al-Habib Salim Al-Jufri Hafizullah Wara'ah. Sahabat-sahabat para da'i yang dimuliakan Allah, muslimin muslimat, adik-adik santri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini seperti yang disampaikan Nabi SAW, man ahabba ayyubasata lahu fi rizqihi, siapa yang mau berkah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasir rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita memanjangkan umur dan memurahkan rezeki, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kata orang yang susah itu mengumpulkan buaya itu susah, tapi ada yang lebih susah lagi mengumpulkan pawang-pawang buaya. Nah, jadi petang ini semua pawang-pawang sudah kumpul. Bukan saya maksud buaya, bukan itu. Biasanya kalau jamaahnya mudah untuk ngumpul, tapi ustadznya susah kumpul. Tapi di Gorontalo malah ada pertemuan guru-gurunya, kiai-kiainya, ustadz-ustadznya. Jadi ini berkah. Kadang jamaahnya nyindir, Ustadz Somad, iya, kok ustadz-ustadz itu nggak pernah buat halal bihalal ya? Ya saya pun jawabnya spontan aja. Ya karena kalau ustadznya ngumpul, halal bihalalnya bubar. Karena siapa yang ngisi halal bihalal kalian? Jadi seringkali ustadz-ustadznya tidak kumpul. Alhamdulillah di Gorontalo justru ustadz-ustadz kumpul. Ya, ini keberkahan yang luar biasa. Saya tidaklah ceramah, karena ceramah di depan penceramah itu melanggar kode etik. Dilarang berceramah di depan penceramah. Hanya sekedar cerita saja. Diberi judul tema bahwa kita mengemban sebagai warasatul anbiya, sebagai warasatul anbiya. Jadi setelah Nabi selesai, Nabi Isa selesai, kemudian pada tahun 324 berkumpullah yang disebut dengan Konsili Nisea, yang sejak itu ajaran Nabi Isa ini tidak lagi murni. Baru tahun 571, lebih kurang 200 tahun, 2 abad setelah itu, barulah datang Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap kali satu ajaran itu berubah, maka dikirim Allah untuk meluruskannya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami perubahan, datang Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam mengalami perubahan, datang Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam mengalami perubahan, datang Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai 1447 ini nggak ada nabi-nabi. Kalau yang ngaku nabi banyak. Nabi kamu siapa? Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Nabi yang terakhir itu ini nama saya, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi yang betul itu Ahmad, kata Ahmad Musaddiq, dia Nabi ke-26. Datang yang satu lagi, dia bilang ada lagi surat setelah itu, yang betul itu Nasrullah. Ini dia, Iza Ja'a Nasrullah. Nasrullah yang ke-27. Kata yang satu lagi enggak, justru yang di ujung-ujung itu. Ini dia yang ke-28. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi memang maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukan bapak kamu, walakin Rasulullah. Dia Rasul wa khataman nabiyyin, dan dia penutup la nabiyya ba'dah,
wala rasula ba'dah. Tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah dia. Yang ditinggalkan adalah al-ulama warathatul anbiya. Jadi memang berat bebannya, tapi insyaallah pahalanya waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Tidak ada yang lebih mulia daripada orang yang mengajak ke jalan Allah. Mudah-mudahan kita melewati, menapaki jalan dakwah ini insyaallah. Kalau kita lihat dalam perjalanan, ada memang orang-orang yang bersatu itu karena apa yang mempersatukannya. Da'i-da'i ini bersatu karena Allah. Syekhul Azhar, Azhar itu dipimpin oleh Grand Azhar, namanya Syekhul Azhar. Salah satu Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud naik pesawat ke India. Di perjalanan dia menulis buku, judul bukunya Alhamdulillah Hazihi Hayati, autobiografi. Di ujung-ujung buku itu dia bercerita dalam perjalanan ulama di Islam ini ada 3 aliran yang hampir tidak bisa bersatu. Yang pertama aliran aqliyun, yang kedua aliran nassiyun, yang ketiga aliran irfaniyun. Aqliyun ini kalangan rasionalis, Wasil bin Atta, dan sekarang dengan istilah neo-mu'tazilah, dia lebih mengedepankan akal. Yang kedua kalangan nassiyun, kalangan tekstualis, tidak boleh akal masuk ke dalam teks, teks mesti murni. Yang ketiga adalah kalangan irfaniyun, matikan akal, pahami dengan irfan, yaitu sixth sense, ilham, tapi tidak sampai kepada wahyu karena wahyu sudah selesai. Jadi 3 kelompok ini tidak pernah ketemu. Tapi kata Syekh Abdul Halim Mahmud, dia akan bertemu pada satu titik, mukhlishina lahuddin. Jadi orang-orang yang ikhlas menegakkan agama ini, dia insya Allah akan bisa berjalan bersama. Karena yang dicarinya ilahi anta maqsudi, yang kami maksud hanya engkau, wa ridhaka matlubi, dan ridhamulah yang kami cari. Jadi nanti kalau kita lihat dalam perjalanannya, ada memang ikhtilaf antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i pun. Imam Syafi'i menulis ikhtilafu Malik, dia ikhtilaf dengan Imam Malik. Memang sama-sama berkunut, tapi Imam Syafi'i kunutnya setelah bangkit dari ruku, sedangkan Imam Maliki kunutnya sebelum ruku. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal tidak berkunut dan Imam Syafi'i berkunut, sehingga menjadi 3 mazhab. Mazhab Ahmad bin Hambal, mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab Malik bin Anas, dan satu lagi ahlul ra'yi, mazhab Imam Abu Hanifah. Dulu ikhtilaf mazhab ini sampai ramai di tengah masyarakat, antara berkunut, tidak berkunut, menjadi ormas berkunut, ormas tidak berkunut. Sekarang sudah tidak ramai lagi karena sama-sama tidak sholat subuh. Malah yang menjadi heboh itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Jadi alhamdulillah kita bisa duduk bersama, beda partai, beda ormas, beda background pendidikan, tapi yang walaupun banyak perbedaan, tapi titik pertemuan kita pada nama dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Datanglah Imam Laits bin Sa'ad. Kana Laitsu afqah min Malik. Sebetulnya Imam Laits bin Sa'ad dari Mesir lebih faqih daripada Imam Malik, tapi mazhabnya tidak berkembang karena muridnya tidak menulis mazhab Laits bin Sa'ad. Muridnya tidak mengembangkan. Makanya kalau ada ustadz yang viral, itu sebetulnya belum tentu lebih faqih. Itu hanya karena muridnya selalu nge-share di medsos. Sedangkan yang satu mungkin muridnya nggak share. Maka selalu saya bilang ceramah saya bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah alhamdulillah, bagi yang belum insyaallah, bagi yang nggak mau innalillah. Jadi Imam Laits bin Sa'ad itu sangat faqih. Makanya Imam Syafi'i setelah dia dari Yaman, dia lanjutkan ke Baghdad.
Dia lanjutkan ke Kufah, Irak, menemui murid-murid Imam Hanafi. Habis itu dia ke Mesir tahun 200. Tahun 204 dia meninggal. 4 tahun dia di Mesir belajar kepada murid-murid Imam Laits bin Sa'ad. Nah, Imam Laits ini hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, dan Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179, dan Imam Hanafi, Abu Hanifah, meninggal tahun 150. Imam Syafi'i tak ketemu, karena Imam Syafi'i lahir 150. Berdebatlah antara ahlul ra'yi dengan ahlul hadis. Ahlul ra'yi Imam Abu Hanifah, ahlul hadis Imam Malik. Setelah berdebat, Imam Laits menyaksikan perdebatan itu. Imam Laits datang menemui Imam Malik. Kata Imam Laits, "Malik, bagaimana pendapatmu tentang Hanafi?" Kata Imam Malik, "Saya belum pernah ketemu dengan orang yang hujahnya lebih kuat daripada Abu Hanifah. Kuat sekali ra'yunya." Kemudian Imam Laits datang menemui Imam Abu Hanifah. "Abu Hanifah, bagaimana pendapatmu tentang Malik?" Kata Imam Abu Hanifah, "Saya belum pernah ketemu dengan orang yang hafalan hadisnya lebih kuat daripada Imam Malik bin Anas." Mereka saling membesarkan, bukan saling menjatuhkan. Kalau orang sekarang mungkin, "Bagaimana Ustadz tadi?" Ngajinya itu aja, belum sampai ke inti masalah, baru kulit-kulit buku aja. Jadi sebenarnya jamaah kita, murid kita, santri kita, dia sedang melihat gurunya. Kira-kira guru saya ini membesarkan sahabatnya atau mengecilkan. Hari ini saya terasa sangat dibesarkan oleh para duat yang ada di Gorontalo. Saya disambut, saya didudukkan di depan, tempatnya tinggi, dikasih makanan walaupun belum dibuka tutupnya, dipersilakan duduk, memberikan kata-kata, disuruh ceramah. Tapi saya bilang tidak ceramah, saya hanya berbagi cerita saja. Saya akan pulang, saya akan cerita ke sahabat saya. Begitu di Gorontalo, mereka membesarkan. Mereka tahu bahwa Ustaz Somad itu kurus, dibesarkannya. Jadi kita ini bisa hidup bersama kalau kita saling membesarkan. Sekarang kita malu. Ulama dulu itu saling membesarkan. Orang sekarang mengecilkan. Malah yang saling membesarkan itu orang lain. Ma'erot yang membesarkan. Kita malah mengkerdilkan peran. Nah, jadi sekecil apapun peran orang, kalau kita katakan, mungkin dia bukan ahli tafsir, tapi dia bisa berdakwah ke pedalaman, omongan dia. Mungkin dia bukan ahli baca kitab kuning, tapi dia hebat di tengah anak muda. Setiap kita ini ada potensi-potensinya. Seperti main bola. Mungkin dia tidak penyerang, dia tidak striker, tapi dia jaga gawang. Dan striker tidak pernah menyalahkan kiper. Kata striker, kalau kamu memang jantan, majulah ke tengah, kata. Dan kata kiper, kalau kamu memang hebat, jangan di tengah aja, jagalah gawang ini. Akhirnya berkelahi mereka dua, kebobolan 3-0. Kita memang sudah ada perannya masing-masing. Ada yang back, ada yang kiper, ada yang striker. Ketika kita menang, sesungguhnya itu bukan one man show, tapi kekuatan sebuah tim. Dan Nabi Muhammad SAW itu dia lebih membangun tim. Sebetulnya Nabi sendiri bisa, tapi dia bersama dengan orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang cerdas, Sayyidina Ali. Ada anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi'. Ada anak muda yang bertenaga, yang hebat, kuat, pemenang gulat setiap pasar ukaz, Umar bin Khattab. Jadi kita tinggal menyatukan saja. Nabi Isa alaihissalam pun enggak sendiri. Idz qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyun, "Man ansori ilallah?" Siapa yang akan menolong saya menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, hawariyun berkata, "Nahnu ansarullah." Kami yang akan menolong. Jadi kalau Nabi Isa bersama hawariyun, Nabi Musa bersama Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kepada orang ingkar dia tegas, kepada sesama sahabat dia ruhama, berkasih sayang. Jadi tidak pernah menonjolkan diri sendiri.
Nabi ketika dia sedang bersama sahabat, kata sahabat, kami yang akan memburu binatangnya ya Rasulullah. Kata sahabat satu lagi, kami yang akan menyembelih dan memotong, mencucinya ya Rasulullah. Nanti kami yang akan memasaknya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya yang akan mencari kayu bakarnya. Nah, kalau kami sekarang, bukan kita, mungkin kami, saya dan sahabat, mungkin ketika kita mengatakan, tinggal kita tunjuk, kamu yang berburu, kamu yang mencuci, kamu yang memasak, aku yang akan menghabiskannya. Jadi kita tidak lagi kekitaannya, tapi lebih keakuannya. Padahal Nabi mengajarkan kebersamaan, kekuatan sebuah tim. Jadi setiap kita ini ada potensi, kita tinggal tempatkan saja diri kita. Saya ini orang yang tua bersahaja, berarti Abu Bakar. Saya ini orang kaya muda, berarti Utsman. Saya ini orang yang cerdas, berarti Sayyidina Ali. Saya ini bertenaga, punya pengaruh, berarti Sayyidina Umar. Saya punya banyak kemampuan bahasa, berarti Zaid bin Thabit. Saya ini ahli strategi perang, panglima perang, berarti Amr bin As, Khalid bin Walid. Kalau kita tidak menemukan peran, masih ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Jadi tinggal membaca diri untuk potensi dakwah ini. Insya Allah kita bisa bersama. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Ada orang-orang yang nggak ikut perang, tapi dia dapat pahala perang karena istrinya sakit. Namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Perang Badar dia tidak ikut karena istrinya sakit, tapi dia tetap dapat pahala perang. Jadi memang ada kawan-kawan yang memang dia tidak megang mikrofon, dia nggak ceramah. Seringkali orang memahami bahwa dakwah ini adalah ceramah. Tidak semuanya ceramah. Karena kami yang Azhari, Ustadz Abdurrahman Bahmid Azhari, Qori kita tadi Azhari, di belakang Ustadz Abdurrahman seangkatan dengan saya, Azhari, 98 kami di Mesir. Jadi memang Azhari juga terbagi ke macam-macam. Ada Azhari dakwi, ceramah, ada Azhari siasi, politik, ada Azhari hukumi, PNS, ada Azhari Innas Sofa wal Marwata, travel. Jadi saya selalu mengatakan, jangan sangka yang Innas Sofa wal Marwata nggak ceramah, tapi mereka punya pondok tahfiz Quran, mereka memberangkatkan adik-adik ke Mesir. Jadi yang namanya dakwah itu tidak hanya ceramah. Dakwah itu justru adalah taghyirul ummah min halin ila ma huwa ahsan minhu. Merubah umat dari satu kondisi kepada satu kondisi yang lebih baik. Jadi ceramah hanya salah satu wasilah dakwah. Ada orang yang tidak ceramah tapi sebetulnya dia berdakwah. Jadi saya ke setiap saya jadwal ke satu provinsi itu setahun sekali. Sulawesi Selatan saya datang sekali. Kalau ke Gorontalo 2018, habis itu 2025, berarti nanti 2032 berarti. Jadi memang begitu rutenya. Jadi ada sahabat di Sulawesi Selatan itu dia nggak ceramah, tapi setiap saya datang, saya meresmikan rumah Qurannya gratis. Nah, penandatanganan prasasti. Jadi saya melihat mungkin dia memang nyamannya begitu. Dia bangun rumah Quran, dia panggil anak-anak gratis, dia panggil adik-adik, resmikan. Dia juga sedang berdakwah. Jadi tidak selamanya dakwah itu hanya ceramah, hanya khutbah, tapi ceramah dan khutbah adalah bagian dari wasilah dakwah. Kemudian ada memang magnet-magnet yang membuat kita bisa ketemu. Kalau Ustadz Somad yang datang mungkin bisa mengumpulkan sekian orang. Tapi kalau Habib Umar bin Hafidh yang datang mungkin bisa lebih ramai. Kami melihat potensi itu. Kira-kira apa yang bisa mengumpulkan kawan-kawan? Kita undang Syekh Muwaffaq Al-Murabi untuk khataman Arba'in Al-Ajluniyah. Ternyata rame karena yang mau diambil ini khataman kitab. Kemudian kita undang Syekh Zakaria Thalib. Syekh Zakaria Thalib ini pengganti Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Musnidul Asr. Setelah Syekh Yasin meninggal tahun 90, lalu kemudian dilanjutkan dengan Sayyid Al-Qab, dilanjutkan sekarang oleh Syekh Zakaria Thalib, membacakan kitab-kitab bersanad sampai Syekh Yasin. Akhirnya rame. Kemarin terakhir khataman kitab Muwatta Malik.
selama 5 hari. Kemudian kita undang Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari membacakan Sahih Bukhari hatam 10 hari 3 tahun yang lalu. Habis itu Sahih Muslim, tahun ini belum. Rencana Sunan Tirmidzi atau Sunan Abi Daud. Jadi pondok-pondok mengirim utusan, lebih kurang 60 pondok, dan ustadz-ustadz berdatangan. Ada magnetnya. Jadi kita ikuti aja selera, kira-kira mana titik yang membuat kita bisa berkumpul bersama. Jadi kalau nyamannya, kalau hanya ceramah, mungkin orang merasa ini awam. Kami ingin ada ijazah, kami ingin ada baca kitab, kami ingin ada khataman. Dan ternyata setelah kita laksanakan, ya nyaman. Habis acara khataman, di start dari mulai ba'da subuh, jam 5 ke sarapan jam 7. Habis itu sarapan dari jam 7 ke jam 10, break duha. Dari jam 10.30 ke zuhur. Habis itu dari zuhur ke asar, break asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke jam 10. Alhamdulillah 5 hari, ada yang 7 hari, khatam. Sebagiannya memang betul-betul duduk di alam nyata, sebagiannya di alam ghaib. Tapi insya Allah kita bisa kumpul bersama. Kita sedang mensiasati kira-kira apa yang bisa membuat kita kumpul, kira-kira titik temunya di mana. Ini saat saya berangkat kemari, Koh Don Ditan masih ada di sana. Saya mohon izin ke beliau karena saya mau ke Gorontalo. Dan titik temunya ada pada Krislamologi. Selama ini kita Kristologi. Kata beliau nggak bisa, mesti digabungkan antara dua. Krislamologi, paham Kristologi dan paham juga Islamologi, sehingga digabungkan antara duanya Krislamologi. Ya bagi saya, kalau dia bisa, ngapain mesti saya? Kalau dia bisa, ya dia aja. Karena untuk membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat Paulus, kita kalau ngulang lagi ribet, itu susah. Ya kita undang aja orang yang bisa, kita buatkan kursus, kita kumpulkan kawan-kawan dai, duduk bersama. Ternyata pertanyaannya banyak sekali. Begitu habis tabligh akbar malam, siangnya dibuat acara, dari zuhur sampai asar, sampai menjelang maghrib. Pembahasan banyak. Ternyata banyak di unek-unek kawan kita yang selama ini terganjal lihat lewat medsos, ditumpahkan di situ semua. Jadi ada titik-titik yang kita bisa ketemu. Misalnya tentang masalah apa? Masalah wakaf, kita hadirkan betul orang yang pakar tentang masalah wakaf, sehingga kita bisa mengambil ilmu. Apalagi Bapak Kanwil Kementerian Agama ada, Majelis Ulama ada, dan kita duduk semuanya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wahdah, ada Tarbiyah Islamiyah, ada Matla'ul Anwar, ada Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ketika kita duduk dalam payung La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan. Insyaallah tujuannya tidak lain tidak bukan, banyak sekali memang masalah keumatan sekarang, masalah pendangkalan akidah, masalah media sosial yang luar biasa, masalah kurangnya perhatian kepada umat. Jadi kalau kita inventarisir ini, apalagi di kantor-kantor, itu memang sangat perlu masukan dari dai-dai. Kalau kita seragamkan ceramah ini, cantik sekali. Karena di provinsi, ke kantor-kantor dinas, kepala kantor, kepala badan, kepala wilayah, ditambah lagi dengan kepolisian, dari mulai Polda, Polres, Polsek, Dandim, dan Ramil, sampai ke Babin Kamtipmas. Itu kalau kita seragamkan ceramahnya itu, saya selalu mengungkapkannya seperti bangun rumah. Ada yang khusus pada dinding saja, ada pada tiang saja, ada pada pintu saja. Rumahnya nggak tegak karena masing-masing nggak ngumpul. Tapi kalau kita seragamkan ini, misalnya 20 tatap muka fokus pada triple T. T yang pertama tahsin, fokus saja pada tahsin. Mungkin 10 tatap muka tahsin. Yang kedua tahfiz, surat-surat pendek. Yang ketiga tadabbur ayat dan bacaan-bacaan sholat. Sehingga kalau kita dudukkan dai-dai muda masuk ke kantor-kantor, triple T, kualitas sholatnya baik, bacaan sholatnya faham, surat-surat pendek yang dibaca bagus. Karena sekarang ada orang yang buka kajian, tidak lagi kaji bumi, tapi langsung naik ke Sidratul Muntaha. Sehingga
tidak lagi membumi, susah kita untuk menangkapnya. Nah, tapi pas disuruh baca ayat Quran belepotan. Nun mati ketemu dengan qaf, banyak bagaimana qalqalah. Dan ketika orang tidak bisa menjawab pas ditanya, gimana tentang kajian ini? Ini nggak terlalu penting karena Allah hanya melihat qalbu kita. Padahal qori kita sangat bagus, tinggal memberikan bahan. Saya dulu waktu pertama pulang, hampir setiap pengajian itu saya buatkan PowerPoint-nya karena sangat membantu saya. Apalagi di kantor-kantor mereka punya slide, mereka punya media, alat, tinggal pakai. In fokus, in di dalam, fokus, supaya jamaahnya fokus ke dalam. Karena kalau membuat orang fokus kita susah juga kalau tidak punya kemampuan. Tapi dengan adanya in fokus ini kita buat slide agak 15 aja. Kalau satu layar 2 menit kali 15, 30 menit, buka pertanyaan 15, 45 menit. Dan biasanya saya kalau pertanyaan saya minta tertulis di kertas. Mohon maaf untuk menjaga stabilitas kita supaya nggak terlalu panjang lebar, tulis di kertas. Padahal tujuan saya maksudnya yang bisa saya baca itu saya jawab, yang nggak bisa saya bawa pulang. Supaya nggak kelihatan kali bodoh kita kan. Seringkali ditanya, kemarin saya baru pulang dari Sabah, ditanya sama TYT yang di Pertua Negeri Sabah, ada saya satu yang mau saya tanya sama Ustaz. Ya Tun yang mulia, kenapa Ustaz waktu saya tonton itu bisa jawab semua? Katanya. Saya bilang kertas yang nggak bisa saya jawab itu saya kantongi duluan. Oh itu ternyata rahasianya. Jadi yang nggak bisa jawab saya bilang ini saya akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya pulang baca dulu. Memang pertama pulang itu kita merasa ya LCMA itu merasa alimul ghaibi wasyahada. Itu kan. Dibawalah saya ke kantor camat. Bawa ke kantor camat, kata bapak pegawai kantor camat, saya biasa bawa Ustadz ke kampung saya, katanya. Ustadz Somad bisa mau ke kampung saya? Boleh Pak, saya bilang. Ke kantor. Bawa ke kampung, pas tanya jawab. Kami di tradisi di kampung ini Ustadz, kalau orang meninggal itu sholatnya bisa dibayar pakai beras, katanya. Wah, mulai ini nggak pernah dibaca dulu, nggak ada dalam muqarrar Azhar sholat pakai beras ini. Saya bilang mohon maaf ya Pak, saya nanti pulang saya cari dulu di kitab, saya kayaknya belum pernah baca. Ya nggak apa-apa kita mengakui kita nggak tahu kan. Setelah pulang saya cari-cari, ternyata kata Imam Syafi'i, orang yang nazar iktikaf, dia nggak bisa iktikaf, maka satu malam iktikaf itu bisa dibayar dengan 1 mud. 1 mud itu 7 ons setengah. Saya bernazar iktikaf 10 malam, tiba-tiba meninggal. Kebetulan istri saya tahu, ahli waris saya tahu, maka ahli waris membayarkan 10 malam itu, 1 malamnya 1 mud, berarti 10 malam 7,5 kilo. Tapi Imam Syafi'i nggak ada cerita sholat, dia cerita iktikaf. Datang ulama Syafi'iyah setelah Imam Syafi'i mengkiaskan pendapat Imam Syafi'i itu kepada sholat. Kata dia, kalau 1 malam iktikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat pun bisa dibayar 1 mud. Lalu kemudian pendapat itu diakui oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Itulah yang dibawa oleh ulama yang dari Makkah ke Nusantara, mengatakan sholat. Baru saya nyambung, oh ternyata mereka ambilnya dari Majmu' Syarah Muhazzab, tapi bukan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengambil sendiri dari Syafi'iyah, Syafi'iyah sendiri mengkiaskannya pada pendapat Imam Syafi'i. Lalu saya buatkan video. Ini ceritanya tentang Imam Syafi'i, diambil oleh Syafi'iyah, diakui oleh Imam Nawawi, tapi saya nggak ngamalkannya. Karena kalau saya amalkan, saya takut nanti orang kampung saya ketika diajak sholat, ayo sholat, beras sudah siap Ustaz. Tapi untuk mengatakan bahwa ini salah, saya nggak berani. Karena Imam Nawawi, siapa yang nggak kenal Imam Nawawi? Saya sampai hari ini ngajar subuh Rabu Riyadus Sholihin min kalami Sayyidil Mursalin.
pakai Imam Nawawi. Saya kalau ngajar zikir dari kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Kami waktu baca hadis dari kitab yang paling kecil dulu, Arba'in Nawawi. Saya kalau baca Sahih Muslim nggak paham, saya baca kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, Imam Nawawi. Saya kalau baca fikih dari mulai Matan Takrib, Fathul Qarib, I'anatut Thalibin, kitab yang besar adalah kitab Raudhatut Thalibin, Imam Nawawi. Siapa kita mau menyalahkan Imam Nawawi? Jadi kalau ada orang mengatakan Imam Nawawi ini manusia, saya pun manusia, memang betul, tapi dia giganya berapa tera kepalanya gitu. Jadi kita kalau kenal kita dengan ulama ini, ya kita datanglah Imam Tajuddin As-Subki, mujtahid, tapi beliau tetap ikut Imam Syafi'i karena levelnya merasa tidak sampai. Dia tetap Imam Tajuddin As-Subki Asy-Syafi'i, tetap mengaku Imam Syafi'i. Dia dapat kabar rupanya Imam Nawawi lagi datang ke Mesir. Imam Nawawi ke Mesir mau ziarah ke makam Imam Syafi'i. Baru dia lihat kubahnya, Imam Syafi'i itu kuburnya ada kubahnya. Baru ngelihat kubahnya dia sudah melelehkan air mata, nggak sanggup mendekati kubur Imam Syafi'i. Akhirnya dia pulang lagi ke Damaskus. Berita itu sampai ke Imam Tajuddin As-Subki. Kata Imam Subuki, dia mau mendatangi Imam Nawawi. Tapi karena waktu itu tidak seperti sekarang, zaman sekarang orangnya belum datang, kabarnya sudah nyebar duluan di grup-grup WhatsApp. Ya, jadi Imam Subuki terlambat. Dia datang, Imam Nawawi udah pulang. Lalu kemudian Imam Subuki mengejar ke Damaskus. Tempat Imam Nawawi ngajar itu namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah, tempat ngajar hadis. Sampai di situ dia datangi. Kata mereka Imam Nawawi sudah pergi ke Nawa, ke kampung halamannya. Dia kejar ke Nawa, sampai di Nawa rupanya Imam Nawawi meninggal dunia. Akhirnya Imam Subuki datang lagi ke Darul Hadis. Dia tanya, di mana Imam Nawawi biasa ngajar hadis? Sini, ini kursinya, iya, ini mejanya, iya. Lalu kemudian Imam As-Subuki meletakkan pipinya ke bekas telapak kaki Imam Nawawi dalam biografi Imam Nawawi. Jadi begitulah kecintaan membuat orang mereka bisa berkumpul bersama. Betul kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya yakin pertemuan kita petang ini pun karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.